Lebih dahulu artikelnya yang sudah hadir di redaksi CNBC Indonesia, seperti apa sih kira-kira berita yang memang sudah disampaikan oleh redaksi kami terhadap pembatasan BBM bersubsidi ini. Pertama, ada artikel yang bisa kita baca di sini, huru-hara kabar pembatasan BBM Pertalite di 17 Agustus. Ini sudah tampil di redaksi kami di 12 Juli 2024 kemarin. Dan memang tentunya ada banyak polemik yang jadi timbul begitu ya dengan adanya pembatasan BBM artikel ini. Tentunya para pemirsa CNBC Indonesia juga sudah mulai was-was nih apakah per 17 Agustus nanti BBM bersubsidi akan mulai naik dan pembatasan BBM ini juga mengakibatkan cost of living yang semakin tinggi gitu ya. Nah, di artikel berikutnya kita akan baca lagi headline-nya. Nah, ini nih jenis BBM baru di Indonesia yang akan meluncur 17 Agustus 2024. Ya sudah deh, kita sudah pantau langsung dua artikel yang sudah tampil. Kita langsung diskusi saja bersama dengan rekan saya sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia, Mas Pratama Guitara. Selamat pagi, Mas Tama, apa kabar? Thank you sudah nemenin di pagi ini. Terima kasih juga. Di Editor's View pagi ini. Dan juga Mas Tama nih kita juga tidak sendirian ternyata nih, tidak berdua saja karena kami telah terhubung bersama dengan Chief Economist CNBC Indonesia, Bapak Anggito Abimanyu. Pak Anggito, thank you sudah bergabung juga bersama kami. Kita mulai gitu ya diskusinya. Pertama, tanggapan dong dari redaksi CNBC Indonesia dan arah pemerintah redaksi CNBC Indonesia mengetahui adanya pembatasan BBM Pertalite ini ya. Kalau dari redaksi CNBC sendiri sebenarnya memang kita kawal dari awal sih, khususnya Kawal dari awal. Kawal dari awal tuh isu pembatasan ini kan ada sejak awal tahun 2023 ya. Nah, bahkan CNBC yang mengawali isu ini gitu. Nah, bahkan di Juni 2023 itu sempat ada kebijakan kalau kendaraan yang mengisi BBM untuk subsidi itu harus mendaftar kan. Isu ini muncul lagi ketika Pak Luhut menyatakan bahwa tanggal 17 akan dibatasi gitu. Nah, yang kita sorot apa? Yang kita sorot kan skemanya tuh seperti apa gitu. Apakah pembatasan itu dilakukan untuk yang harian, misalkan kendaraan mengisi BBM dibatasi berapa liter per hari, atau skemanya seperti kriteria kendaraan mana aja yang boleh mengisi BBM. Mungkin itu sih yang kita soroti, skemanya dulu seperti apa. Oke, adakah kekhawatiran yang timbul dari redaksi CNBC Indonesia mengenai Iya, khususnya kekhawatirannya lebih ke masyarakat kaget aja sih, Mbak. Ketika kebijakan ini muncul, kendaraan-kendaraan yang boleh atau yang nggak boleh itu seperti apa kan kita nggak tahu ya. Masyarakat jadi gaduh gitu. Tapi jadi lebih kepada pembatasan kendaraan bentuk-bentuknya saja. Tapi bagaimana lebih terhadap kepada, cost of living dan lain-lainnya ketika ada BBM? Ya tentunya sih kalau intinya sih skemanya jelas dulu ya, Mbak ya. Kalau misalkan untuk kendaraan jenis apa yang dibatasi, yang kemungkinan yang akan kena itu yang dikategorikan sebagai kelas menengah atau apa gitu. Mungkin untuk yang kelas miskin tetap masih bisa menggunakan Pertalite. Itu aja sih paling. Oke, jadi masih lebih kepada kekhawatiran. Kira-kira skema seperti apa nanti ya untuk 17 Agustus ini. Betul. 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia. Terus iya, ada kado baru kan dari pemerintah. Kado baru dari pemerintah. Pak Gito bagaimana Pak tanggapannya nih Pak, ada pembatasan BBM subsidi ini Pak? Ya, makasih Mbak Ade ya. Sebetulnya pembatasan subsidi BBM atau volume subsidi BBM itu kan sudah terjadi sejak APBN itu digulirkan ya, tidak hanya sekarang. Saya masih ingat bahkan tahun 2000 itu ya sudah ada namanya kuota volume ya BBM. Itu berapa disepakati di dalam undang-undang BBM, berapakah 19,5 juta atau berapa. Jadi sebetulnya pembatasan itu dimaksudkan supaya Pertamina sebagai operasional yang melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengefisienkan penggunaan BBM bersubsidi. Nah, ya masyarakat nggak usah bingung kalau habis ya minta lagi ke DPR gitu ya, gampangnya kan gitu kan. Tetapi kalau nggak bisa ya diserap sama Pertamina. Jadi Pertamina lah yang menanggung selisih subsidi tersebut gitu. Ya masyarakat selama tidak ada perubahan kebijakan harga ya tidak berubah harganya meskipun BBM bersubsidinya habis. Itu kan
teorinya kalau sudah habis maka dia harus menggunakan BBM tidak bersubsidi kan, sebetulnya kan gitu kan. Tetapi sebetulnya itu kan menyangkut dengan kebijakan harga BBM. Jadi kalau selama tidak ada kebijakan harga BBM maka ya BBM tetap disubsidi seperti sekarang gitu, khususnya Pertalite ya. Jadi saya kira ini sudah terjadi tahunan ya, cuman menurut saya ini kebijakan yang tidak prudent ya, dengan kepastian ya seperti ini. Sejak dulu saya sudah memberikan saran yang dibatasi itu adalah nilai subsidinya itu berapa. Volume itu kan sangat sensitif ya, apalagi dilakukan dalam saat DPR masih reses seperti ini ya. Dan tentu kalau pembahasan di DPR kan tidak terlalu tidak pendek ya, panjang pembahasannya, sehingga menurut saya praktek yang seharusnya terjadi adalah pembatasan dari sisi nilai subsidinya gitu. Nah, Bukan itu kan volume ya Pak ya? bukan volume, itu kan manajemen dari Pertamina ya. Tetapi kalau seperti sekarang pun sebetulnya harus ada escape clause-nya ya, yaitu kalau dalam hal BBM bersubsidi itu sudah mendekati pagu atau kuota, maka ada dua caranya harga BBM naik, tentu itu tidak populer dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah bahwa masyarakat bisa menggunakan atau menambah ya, Pertamina itu bisa menambah tanpa harus menaikkan harga gitu. Berarti kan itu diambil dari biaya Pertamina sendiri gitu. Oke, baik, sudah cukup jelas. Saya sih simpel itu ya, menurut saya sih. Cuman tidak ada kepastian ini yang selama setiap tahun terjadi gitu ya. Yang harusnya nggak boleh terjadi. Oke, Pak Gito, menurut Anda apa yang membuat ketidakpastian mengenai penerapan pembatasan BBM subsidi ini terus terjadi? Dari pendaftaran di aplikasi Pertamina sampai sekarang bahkan belum jadi juga. Apakah ini masalah data, apakah masalah regulasi, apakah masalah koordinasi yang ada di kementerian satu sama lainnya? Bagaimana Pak Gito memandangnya? Regulasi menurut saya ya, harusnya di Undang-Undang APBN disebutkan dalam hal pertama ya, harus ada klausul ya, dalam hal volume BBM bersubsidi itu telah habis gitu ya, sebelum Desember, maka ada dua pilihannya, pemerintah mengajukan kepada DPR tambahan volume, atau yang kedua adalah Pertamina ya dapat memberikan BBM bersubsidi dengan biaya ditanggung oleh internal Pertamina sendiri. Oke, baik. Jadi sudah itu cukup jelas klausulnya Pak Gito. begitu. Oke, Ya. harus ada klausul yang mengatakan seperti itu dan itu menjadi fondasi dari regulasi ini, begitu ya Pak Gito menurut Anda? Norma namanya, jadi norma. Tapi saya nggak tahu, udah 20 tahun kayaknya nggak ada perubahan ini. Jadi setiap tahun selalu ada huru-hara tadi ya, mengenai masyarakat bingung terhadap volume BBM bersubsidi yang sudah habis. Padahal nggak habis, yang habis adalah yang disubsidi, yang nggak disubsidi ada gitu. Iya, betul, setuju. Tanggapan tersendiri dari Mas Tama bagaimana? Iya, lebih ke itu aja sebenarnya. Tadi kan Pak Anggito bilang kalau lebih ke kebijakannya ya Mbak. Nah kan sekarang pemerintah juga sedang merevisi Perpres 191 tuh. Iya. Nah nanti kriterianya itulah yang seharusnya ditetapkan gitu. Siapa yang menerima BBM subsidi, siapa yang tidak gitu. Kemudian diklasifikasi juga kendaraan mewah mana yang nggak boleh. Mewah itu dalam artian apa gitu, yang nggak boleh membeli BBM subsidi. Oke, jadi begitu ya. Jadi tetap klasifikasi yang lebih jelas. Tetap kriterianya yang jelas gitu. Siapa yang berhak menerima BBM subsidi dan siapa yang enggak. Dan sampai saat ini belum ada hal. Sampai saat ini belum ada sih, karena memang pemerintah kabarnya masih menggodok soal Perpres 191 itu untuk direvisi. Pak Anggito, bagaimana juga tanggapan Anda mengenai akan adanya rencana di mana pemerintah akan meluncurkan produk BBM baru di tanggal 17 Agustus ini, Pak Anggito? Susah-susah saja. Itu sih harusnya pemerintah melakukan inovasi dan melakukan kebijakan supaya BBM bersubsidi itu ataupun produk BBM itu diganti dengan yang lain gitu ya. Yang tidak bersubsidi. Yang sekarang kan pemerintah baru kan sebetulnya, atau pemerintah yang sekarang kan sebenarnya sudah mulai dengan
apa itu dengan BBM alternatif ya, alternatif yang lain gitu ya. Jadi tentu itu sah saja, yang penting buat rakyat adalah harga itu tidak naik gitu ya, nggak naik sekarang ini karena situasi itu lagi sulit. Yang kedua, harus ada pihak yang menanggung. Pertama, apakah itu APBN, berarti menambah subsidi, volume dan nilai subsidi, atau apa namanya, biaya tersebut diserap oleh internal Pertamina. Tapi yang paling baik adalah kalau ada alternatif yang lain gitu ya, sehingga tidak menggunakan uang negara maupun tidak menggunakan uang Pertamina. Itu yang paling baik dan Oke. tidak ada beban pada masyarakat, Oke. yaitu mencari yang lain. Oke. Tadi karena Anda menyebut mengenai tolong kalau bisa jangan sampai menggunakan beban uang negara dan lain-lain, dan tentunya tidak akan membebani masyarakat. Bagaimana menurut Anda trade off-nya Pak, jika pembatasan BBM ini terus ditunda, seberapa besar beban APBN-nya dan bagaimana pula impact-nya ini terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Tidak bisa beban APBN, karena kalau beban APBN harus ke DPR ya. Padahal nampaknya waktunya tidak cukup ya, dan sebentar lagi ada transisi pemerintahan dan DPR. Yang paling memungkinkan ya diserap oleh Pertamina, gitu ya. Artinya laba Pertamina itu berkurang gitu, karena dia harus menanggung biaya subsidi, ya. Itu nggak apa-apa karena tidak membebani APBN dan tidak membebani konsumen gitu. Jadi pihak ketiga yang akan menanggung adalah Pertamina. Jadi Pertamina diinstruksikan oleh pemegang saham untuk melanjutkan BBM bersubsidi dan kemudian harus merevisi laba Pertamina. Jadi ini kantong kanan kantong kiri aja. Bebannya kepada Pertamina dan negara akan memungut dividen yang lebih kecil. Tapi itu tidak memerlukan persetujuan DPR dan tidak memberikan beban kepada rakyat. Oke, baik.